Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya ABE di ABE Channel. Channel kesayangan kita semua untuk saling berbagi ilmu, terutama di ilmu komputer. Tentunya seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, share, maupun subscribe bagi yang belum melakukannya. Dan bagi mahasiswa diharapkan untuk dapat melakukan absensi pada kolom komentar yang akan disinkronkan dengan data e-learning yang ada. Oke, kita akan masuk di pertemuan kelima. Tidak terasa sudah masuk di minggu kelima kita belajar mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Pada pertemuan kelima kali ini, kita akan banyak membahas tentang penerapan dari pemodelan Sistem Penunjang Keputusan dengan menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchical Process, atau biasa kita sebut Analytical Hierarchy Process. Nah, tentunya ketika di minggu awal teman-teman semua sudah diberikan tugas untuk mencari jurnal, dan teman-teman pasti akan melihat metode dari AHP ini. Jadi saya berharap teman-teman sudah mempunyai gambaran umum mengenai model Analytical Hierarchy Process atau AHP. Sebelum kita masuk ke metode AHP, tidak enak kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara pengembangan atau pendekatan dari sistem penunjang keputusan. Karena kita tahu bahwa pengembangan SPK ini membutuhkan pengembangan yang sangat unik sekali. Kenapa unik? Karena SPK ini bisa dibilang semi terstruktur yang memang keputusannya itu terakhir ada di tangan manusia. Berbeda dengan yang namanya expert system yang keputusannya itu memang sudah di tangan sistem. Jadi tinggal diambil saja keputusannya, hasil akhirnya apa. Tapi untuk pendekatan SPK, uniknya itu harus tetap ada campur tangan manusia. Dalam sebuah perusahaan, kita pasti akan mengenal yang namanya top level management yang bisa memutuskan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikelola, apa yang harus dilakukan. Nah, tentunya SPK ini, Decision Support System, karena kita berbicara sistem, akan membantu manajerial tersebut dalam hal mengatur, dalam hal menjadwalkan, dalam hal memilih, tetapi bukan melakukan memutuskan hasil akhirnya. Tetap hasil akhirnya itu adalah tetap di tangan si manajerialnya. Nah, terdapat 3 pendekatan dalam pengembangan SPK. Yang pertama adalah analisa sistem, lalu yang kedua kita berbicara tentang perancangan iteratif, dan yang terakhir adalah sistem adaptif. Di analisa sistem, pada pendekatan awal, kita akan berbicara tentang pendekatan yang paling umum atau yang biasa disebut sebagai ROMC, atau saya menyebutkannya adalah ROMC. Di mana ROMC ini menggambarkan atau ada yang disebut sebagai representasi, berarti di sana nanti akan ada gambar, akan ada grafik, akan ada bagan atau angka-angka yang memang menggambarkan dari kebutuhan yang digambarkan dalam sebuah sistem atau perhitungan yang akan dilakukan oleh sebuah sistem. Lalu yang kedua kita berbicara operasi. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana melakukan analisisnya, bagaimana berbicara manipulasinya, manipulasi data dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang memori. Jadi kita akan berbicara tentang database-nya, kumpulan-kumpulan datanya.
Dan yang terakhir, di analisa sistem kita akan berbicara tentang bagaimana mekanisme pengontrolannya. Mulai dari pesan kesalahan, mulai dari bagaimana perintahnya, bagaimana nanti menu atau fungsinya, dan seterusnya. Di pendekatan yang kedua, kita akan berbicara tentang perancangan iteratif, di mana sebuah rancangan sistem penunjang keputusan itu harus memungkinkan untuk dilakukan perubahan secara cepat dan mudah. Jadi, dibutuhkan partisipasi semua pihak, terutama orang yang memakainya atau orang yang menggunakannya. Nanti kita akan berbicara banyak mungkin mengenai langsung terjun perhitungan ke metode Analytical Hierarchy Process atau AHP-nya tadi. Lalu yang ketiga, kita akan berbicara tentang sistem adaptif, di mana SPK merupakan sistem adaptif yang terdiri dari ketiga tingkatan teknologi. Dioperasikan oleh semua peran dengan teknologi yang disesuaikan dengan perubahan waktu. Nah, jadi kondisinya SPK ini harus adaptif, itu harus benar-benar sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Dan dapat dikonfigurasi ulang setiap kali ada perubahan-perubahannya. Artinya, sistem penunjang keputusan ini harus bersifat dinamis. Tidak boleh statis. Karena ketika ada terjadi perubahan data, misal perubahan nilai dan sebagainya, perubahan komponen, ya berarti pengembangan SPK ini harus bisa dilakukan oleh sistemnya. Untuk merancang komponen teknologi yang membangun sebuah SPK yang efektif, ya tentunya kita harus melihat dari kapabilitas atau kemampuan dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Bagi manajemen, itu nanti kita akan berbicara tentang dialog, bagaimana cara melakukan pendekatannya, alternatifnya secara struktur maupun unstructured. Jadi secara struktur maupun tidak terstruktur. Bagaimana nanti fungsi dari manajemen data itu akan dirancang dan dianalisis, nanti akan dilakukan pemodelan, sehingga pengambilan keputusan dapat digunakan menggunakan sistem penunjang keputusan. Ada beberapa manajemen dialog di sini yang bisa teman-teman lihat, mulai dari dialog tanya-jawab, atau biasanya wawancara ya, atau biasanya interview misalnya. Lalu ada manajemen dialog perintah, berarti kita akan memerintahkan gitu ya, memerintahkan. Lalu ada juga dialog menunya, ada dialog form masukan atau keluaran, ada dialog masukan dalam konteks keluaran, ada software pendukung manajemen dialog, ada menggunakan paket subroutine, lalu ada bahasa pemrograman dengan konstruksi tingkat tinggi, ada bahasa definisi data. Lalu ada yang terakhir adalah komponen dialog pembangkit SPK yang sudah pernah kita bahas, pembangkit SPK pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita juga bisa melihat dari manajemen database. Kenapa? Karena manajemen database itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk mengetahui kejadian-kejadian atau membantu mengkolekkan data-datanya yang ada, sehingga database itu bisa dapat digunakan dalam perhitungan atau dalam pengambilan keputusan. Nanti kita akan melihat bagaimana ada sistem manajemen database, biasanya lebih banyak menggunakan RDBMS atau Relational Database Management System gitu ya. Ada yang menggunakan model data, ada struktur data, ada kumpulan operasi, ada kumpulan aturan kendala, dan sebagainya. Nanti kita bisa melihat dari model datanya. Lalu kita bisa melakukan pendekatan dari ekstraksi data, di mana nanti teknik ini adalah menghubungkan berbagai database sumber dengan database SPK. Jadi nanti database yang ada dihubungkan atau dijoinkan dengan database SPK. Jadi datanya itu nanti bisa dikombine. Nah, lalu kita akan berbicara tentang manajemen model. Bagaimana nanti kita akan melihat dari kemampuan pengambilan keputusan untuk dilakukan analisa
salahnya. Ingat, kalau kemarin kita berbicara tentang SDLC, mulai dari melakukan analisa permasalahannya, lalu kita bisa menerapkan desainnya, lalu kita bisa menerapkan pengkodingannya atau implementasinya, dan yang terakhir adalah kita akan menyelesaikan dari pemeliharaannya. Kalau kita lihat dari pengembangan sistem SDLC tersebut, berarti kita akan melakukan pengembangan dan perbandingan dari alternatif-alternatif keputusan yang memang sudah ada sebelumnya atau yang dimiliki oleh orang lain. Ada beberapa kapabilitas yang dibutuhkan pemodelan dalam sistem penunjang keputusan. Teman-teman bisa lihat di sini ada interface atau control, ada flexibility, ada feedback. Nah, sedangkan ada basis model di sini yang terdiri dari model permanen, ada model khusus, ada model untuk mendukung keputusan strategis, taktis dan operasional, dan model pendukung pendekatan analisis. Jadi nanti teman-teman bisa melihat berbagai macam model-model yang memang disesuaikan oleh kebutuhannya. Jadi model-model yang disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan analisis permasalahannya atau sesuai dengan permasalahannya yang teman-teman punya. Kalau kita berbicara sebuah sistem, tentunya kita akan berbicara tentang pengembangan arsitektur sebuah sistem penunjang keputusan. Makanya, fungsi yang diperlukan itu adalah sebuah dialog, sebuah database, dan pemodelan. Contohnya, ketika teman-teman ingin mencari karyawan terbaik. Karyawan terbaik berarti nanti akan ditanya apa yang kalian butuhkan, goals-nya apa sih, gitu ya. Atau contoh yang lain, misalnya dengan makanan, kalian ingin memilih buah mangga terbaik, misalnya. Kalian ditanya nanti dialognya, berapa ukuran mangganya, gitu ya, jenisnya apa, itu nanti akan disampaikan dialognya apa. Lalu nanti nilainya berapa, ukurannya berapa, nanti akan dimasukkan. Nanti kita akan mengenal yang namanya ada kriteria, ada alternatif, dan sebagainya. Tentunya penting untuk ditinjau dari sisi penggunaan, biaya performance, kemampuan adaptasi, dan keandalan dalam sebuah sistem penunjang keputusan. Lalu kita akan melihat di sini dari sisi arsitektur jaringan, yang tentunya tadi ada tiga pendekatan dari pengembangan sebuah SPK. Yang salah satunya adalah integrasi yang paling adaptif. Nah, adaptif ini adalah berarti kalian mampu beradaptasi, gitu ya. Sistem itu mampu beradaptasi dimanapun dan dengan kondisi yang dinamis. Nah, kita melihat dari arsitekturnya sebuah jaringan. Nah, ini untuk memungkinkan komponen dialog dan pemodelan yang berbeda untuk membagi data dan memudahkan penambahan komponen baru. Ujung-ujungnya adalah menggunakan dengan konsep client server. Kalau kita berbicara tentang arsitektur jaringan, bagaimana nanti data bisa ditambahkan dari jaringan yang lain, bagaimana nanti data itu bisa diolah dari database yang lain, gitu ya, dan digabungkan menjadi satu database. Lalu ada arsitektur jambatan di sini untuk mengurangi jumlah komponen interface yang dibutuhkan oleh jaringan SPK, tetapi tetap mempertahankan kemampuan integrasi. Jadi nanti akan ada mengintegrasikan komponen yang baru. Sama seperti hal yang tadi saya bilang, ada dari database yang satu, nanti akan diambil menuju ke database yang lain, lalu nanti akan diolah sehingga muncul hasil keputusannya. Ada juga arsitektur berlapis di sini. Jadi ada menggunakan integrasi dari menggunakan komponen dialog dan database tunggal dengan berbagai macam komponen pemodelan. Tetap di sini juga nanti akan ada standar interface. Lalu ada arsitektur menara. Namanya menara mungkin teman-teman sudah paham gitu ya, sudah tahu bentuknya menara seperti apa. Makanya kenapa dinamakan menara. Jadi
Arsitektur ini akan mencoba untuk menyediakan komponen yang bersifat modul, jadi per modul gitu ya, dan fleksibel untuk mendukung bermacam peralatan perangkat keras dan sumber datanya. Perbedaannya dengan arsitektur jaringan, ini adalah arsitektur yang dirancang untuk lingkungan operasi tunggal pada setiap tingkatan menara. Jadi kalau misalnya kalian punya melihat menara itu bisa dibagi menjadi beberapa lantai misalnya. Nah, ini diatur sesuai dengan data-data yang ada di seperti menara, gitu ya. Makanya disebut arsitektur menara. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang strategi pengembangan IKM. Jadi kita akan melihat dari pengembangan industri nanas kaleng. Mempertimbangkan berbagai aspek produksi, pemasaran, ekonomi, finansial, sosial, dan lingkungan, di mana industri tersebut akan dikembangkan. Jadi ini adalah industri kecil dan menengah. Contoh pengembangan pendekatan SPK. Mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan percobaan pengetesan SPK, ya sudah mulai bisa latihan sekarang. Jadi nanti ada kriterianya, apa sih permasalahannya dalam sebuah penelitian. Nanti kita akan melihat apa permasalahan yang ada, lalu bagaimana kalian mencoba untuk menyelesaikannya dengan menggunakan desainnya, nanti pemodelannya seperti apa, metodenya. Lalu selanjutnya nanti teman-teman akan langsung melakukan pembahasannya, dan terakhir adalah solusinya apakah memang sudah sesuai atau belum. Dan di sini ada contoh pengembangan pendekatan sistem penunjang keputusan untuk industri nanas kaleng. Jadi ada aspek itu kita sebut sebagai kriteria-kriterianya. Ada kriteria produksi pemasaran, ada kriteria ekonomi, ada kriteria sosial, dan yang terakhir adalah kriteria lingkungan. Oke, kita di sini lihat dari contoh pengembangan SPK-nya, mulai dari input, kita tulis terlebih dahulu input mulai dari karakteristik sampai dengan pola kebijakan nasional di masing-masing provinsi atau lingkungannya. Lalu nanti akan ditranslatekan ke dalam sebuah sistem takar, yaitu adalah program pengembangan, ada spesifikasi produk, ada teknologi yang digunakan, tipe strategi pemasaran, dan terakhir adalah arah strategi dan pedoman kebijakan pemerintah. Oke, kita lanjutkan dari melihat dari analisa strategi pengembangan bisnis industri kecil dan menengah tersebut untuk industri nanas kaleng. Jadi kita akan melihat dari alternatifnya. Tadi saya sudah sebutkan ada beberapa kriteria yang memang kita lihat gitu ya. Nah, segmentasi geografisnya berarti nanti kita akan melihat dari sisi alternatif dari pemasarannya, mulai dari pasar ekspor nasional, regional, dan lain-lainnya. Nah, dari ketiga alternatif pilihan tersebut, maka kita bisa melakukan pendekatan menggunakan analitik hierarki proses atau AHP. Nanti kita akan menggunakan software Criterium Decision Plus atau CDP. Nah, teman-teman bisa melihat di sini hierarki pengembangan IKM untuk industri nanas tadi ya, nanas kaleng. Kita bisa melihat dari pengembangan IKM ini mulai dari kriteria-kriteria yang ada. Tadi dari karakteristik tenaga kerja, ada ketersediaan permodalan, sosial ekonomi masyarakat, sampai dengan karakteristik komoditas produk. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan totalnya adalah 9 kriteria. Nah, ini teman-teman bisa melihat yang di tengah ini adalah kriterianya. Lalu, pemasaran ini kita sebut sebagai alternatifnya. Jadi, alternatifnya di mana sih? Di pasar ekspor kah? Di pasar nasional atau pasar lokal? Nah, ini kita menggunakan sistem CDC ya. CDP. Software Criterium Decision Plus. Oke, lanjut. Di sini nanti akan dikeluarkan
gambar grafiknya, pasar ekspor value-nya atau nilainya adalah 0,672, lalu pasar nasional ini 0,192, pasar lokal 0,136. Nah, artinya pasar ekspor ini yang nanti akan kita teliti lagi keputusannya. Apakah memang nanti layak kita sebut strategi pengembangannya di pasar ekspor, ataukah di pasar-pasar yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi grafik ini, dari sisi decision maker-nya, pasti saya akan memilih pasar ekspor karena nilai value-nya sudah terlihat. Karena ranking yang paling tertinggi adalah di pasar ekspor. Lalu pasar nasional itu yang kedua, dan yang ketiga adalah baru di pasar lokal. Kalau kita melihat dari konsep AHP atau Analytic Hierarchical Process atau Analytical Hierarchy Process, di mana AHP ini sebuah metode yang kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk merumuskan dan menganalisa sebuah keputusan. Nah, kualitatifnya seperti apa? Berarti kan kita memberikan alternatif-alternatif atau statementnya. Sedangkan kuantitatifnya kita akan menentukan kuantitinya atau angka-angkanya. Jadi perhitungan-perhitungan yang ada. Nah, tentunya dengan perhitungan ini kita akan menentukan tingkat bobotnya gitu ya, tingkat rankingannya. Mana sih yang akan kita dahulukan untuk keputusannya yang layak. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang praktis menggunakan perbandingan dan fleksibilitasnya, atau banyak yang dilakukan keputusan atau kebijakan ini juga menggunakan dari AHP. Nah, tentunya keputusan yang diambil menggunakan metode AHP ada beberapa langkah atau urutan-urutannya. Nah, kita melihat di sini urutannya mulai dari kita akan melakukan skala. Skala yang kita gunakan ini standarnya adalah kita menggunakan skala AHP, gitu ya, atau yang orang sebut sebagai skala Satie. Kenapa? Karena skala ini dikenalkan oleh Satie di awal mengenai penerapan AHP. Oke, kita lihat di sini ada dari skala ini konversinya itu adalah 1 sampai dengan 9, di mana penilaiannya itu tidak ada angka nolnya di tengah-tengah, tapi itu adalah sama dengan 1. Gitu. 1 ini adalah berarti nilainya sama. Makin ke kiri berarti akan lebih berat ke pemilihan yang di sebelah kiri. Makin sebelah kanan berarti berat ke arah kanan. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dari total dari ke 17 ya, 17 angka tersebut konversinya, nilainya. Nanti teman-teman bisa akan melihat perhitungannya. Jadi nilai 1 ini kalau 3 itu akan lebih berat lagi, 5 lebih berat lagi gitu ya. Dan sampai dengan 9 akan lebih pro gitu ya, lebih berat. Jadi istilahnya ketika teman-teman berada di garis 1 ini, berarti ini adalah sama-sama penting kalau kita dalam arti kata penting. Lari ke 2 dan ke 3 berarti ini istilahnya adalah moderat atau ya agak lebih penting gitu ya, tapi ya nggak terlalu penting banget gitu ya. Lalu sampai dengan 4 dan 5 karena dia seling 1 ya, seling 1 berarti lebih strong lagi, lebih kuat lagi. 5 ini lebih strong. Lalu nanti ke-7 benar-benar very strong, sangat kuat keinginannya atau melebihi, lebih pentingnya gitu ya. Dan ini bahkan yang ke-9 itu sangat-sangat lebih penting, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita ke kanan juga sama, misalnya ke B ini lebih penting dibandingkan A, berarti nanti teman-teman bisa memilih di angka, misalnya ke angka 5 atau angka 3. Atau sangat-sangat penting mungkin ke angka 7, atau sangat-sangat penting berarti nanti di angka paling ujung 9 nilainya. Dan tentunya hasil ini nanti akan dikonversikan ke dalam bentuk matematis dari isi kuesioner yang menggunakan skala AHP tadi atau skala Satie-nya.
Langkah yang pertama, kita akan melakukan penataan keputusan, gitu ya. Keputusannya apa nih, gitu ya. Kita akan melihat dari bentuk hierarkinya, penguraian permasalahan keputusan menjadi elemen-elemen, lalu kita akan mulai melakukan pembentukan secara model hierarkis. Tentunya kita sudah lihat di gambar-gambar yang sebelumnya, mulai dari goal fokusnya itu seperti apa, lalu nanti kriterianya bagaimana, dan yang paling terakhir adalah alternatifnya seperti apa. Baru nanti kita akan mengisi tentang kriteria-kriteria dan penilaian-penilaian yang harus kita hitung. Nah, contohnya di sini kita akan melihat dari ini ada contoh lagi yang lainnya. Ini ada contoh pemilihan rumah terbaik untuk dibeli, gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria nanti, mulai dari harga, mulai dari lokasi, mulai dari usia, gitu ya. Dan kita akan memikirkan dari fasilitasnya, lokasinya, transportasi, hiburan, rumah sakit, dan lain-lain. Ini tingkat pada menengah. Dan kita akan melihat di sini ini adalah contoh hierarkinya, model sederhana. Jadi best house to buy, pemilihan rumah untuk yang kita beli, pemilihan rumah yang kita beli yang paling terbaik lah. Lalu kita akan melihat di sini ada price-nya, ada harganya, lalu ada lokasinya, lalu ada age-nya atau umurnya. Masing-masing kriteria atau kategori ini nanti kita akan memilihkan beberapa alternatif. Ada rumah H, ada rumah H1, ada rumah H2, ada rumah H3. Langkah kedua, kita akan membuat perbandingan berpasangan. Nanti dinotasikan sebagai A, akan dibentukkan dengan perbandingan masing-masing entry A, IJ, dan seterusnya. CI dan CJ, katakanlah harga dengan lokasi, hubungan dengan tujuan. Nanti kita akan membandingkan antara beberapa kriteria. Ini nanti teman-teman bisa baca skala saat ini menggunakan skala 9 poin untuk mengubah penilaian lisan menjadi numerik. Jadi penting, sangat-sangat penting, sangat penting sekali, gitu ya. Itu istilahnya seperti itu dari poin 9 tadi. Yang ketiga, kita akan menentukan prioritas lokal dan konsistensi perbandingannya. Setelah metrik perbandingan atas kriteria terfokus, tujuan yang telah ditetapkan, maka nanti kita akan melihat standar yang disepakati, gitu ya. Konsistensi penilaian sudah ditentukan. Tentunya nanti kita akan melihat di sini ada rumusnya, konsistensi rasio, itu CR kita sebutnya. CR itu adalah CI per RI. Nah, atau juga nanti kita akan melihat dari vektor prioritas yang disebut dengan nilai lambda max, gitu ya. Lambda max ini adalah nilai eigen. Nilai eigen terbesar dari matriks A dan W, vektor eigennya. C ini tadi kita sebutkan itu adalah konsistensi indeks, lalu RI ini adalah random index, di mana CI itu adalah mempunyai rumus lambda maksimal dikurangin N ini adalah banyaknya data, lalu N dikurang 1, banyaknya data tadi dikurang 1. Lalu RI adalah indeks konsistensi dihasilkan secara acak metrik timbal balik dari skala 9 poin. Nah, teman-teman nanti kita akan melihat dari skala SETI, skala SATI, gitu ya. Nanti kita akan melihat kalau misalnya nilai itu di angka berapa sih, gitu ya. Nah, kita lihat di sini nilainya nanti ini adalah skala semantiknya dari SETI ya, dari SATI ya. Jadi 1 itu equal important, sama-sama penting. Tadi sudah saya bilang, gitu ya. Kalau yang 2 itu memang di antara penting atau tidak penting, gitu ya. Kalau di sini weak important of a, ya lemah gitu deh. Lebih pentingnya lemah, gitu ya. 5-nya esensial atau lebih strong atau lebih kuat. Lalu yang ke-7 jauh lebih kuat lagi. 9 itu berarti absolute, mutlak, gitu ya, yang terbaik. Kalau sudah pilih 9, berarti dia mutlak, pemilihannya benar-benar yang paling terbaik di antara satu pilihan itu. Nah, ini kita lihat dari RI-nya. RI-nya kita bisa lihat, teman-teman, di sini. Nilainya nanti berapa? Ketika misalnya kita melihat dari nilai indeks rata-rata CR-nya, misalnya
4 gitu ya, maka kita akan melihat di sini datanya adalah 0,90. Kalau misalnya dia 7, berarti nanti kita akan lihat dari 1,32. Jadi RI-nya ini kita ambil sesuai dengan ukuran yang ada di SATI. Jadi nanti kita akan melihat dari agregasi lokalnya. Jadi ada final priority of host H1 itu adalah sigma I, di mana local priority of H1 itu lebih respect to CI dikali local priority of CI with respect to the goal. Artinya, berarti nanti kita akan melihat dari nilai-nilai prioritas-prioritas yang ada, lalu kita perhitungkan kriteria mana sih yang lebih bagus, kriteria mana sih yang lebih unggul, baru nanti kita akan melihat membandingkan penilaiannya dengan masing-masing alternatifnya. Jadi ketika alternatifnya sudah terhitung, maka nanti kita bisa melihatnya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan jauh lebih membahas lagi mengenai decision support system, mengenai hierarki proses AHP gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat, kalian teman-teman bisa download di sebuah jurnal. Ini tahun 95 ya, jurnalnya memang agak sedikit lama gitu ya. Tapi kita akan bahas tentang jurnal ini di pertemuan selanjutnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya yakin banyak sekali pertanyaannya mengenai AHP, bagaimana cara perhitungannya. Nanti kita akan adakan ya mungkin sebatas simulasi gitu ya, bagaimana cara menggunakan AHP gitu ya. Ya, kalau waktunya sempat, nanti saya akan bikin konten tersendiri untuk perhitungan AHP-nya. Kalau tidak sempat, mungkin nanti kita akan jelaskan di pertemuan kelas kita. Dan tentunya, kalau kita feedback balik lagi, yang harus kalian lakukan ketika melihat dari atau ingin mengembangkan sebuah sistem penunjang keputusan, kalian bisa melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh dari kedua kasus ini, kalian bisa melihat bagaimana nanti kalian membuat hierarkinya. Ini contohnya yang pertama, tadi kita memilih perkembangan industri kaleng gitu ya, industri nanas kaleng. Setelah dilakukan pengembangan, inputnya seperti apa, outputnya bagaimana, dilakukan sistem bakar, maka nanti akan dipilih lagi untuk SPK-nya, decision support system-nya. Kita mau ekspornya kemana sih gitu ya? Yang lebih tepat itu ekspornya kemana sih? Nanti kuesioner akan dibuat, lalu nanti akan dibagikan kepada masyarakat umum. Dari hasil kuesioner tersebut, maka kalian akan mendapatkan kriteria-kriteria yang kalian maksud nanti. Kriteria ini akan kalian hitung. Nah, dari kriteria-kriteria yang dibuat hierarkinya seperti ini, maka teman-teman bisa memperhitungkan penilaiannya. Jadi nanti akan ada rumus dari AHP itu sendiri. Nah, tentunya teman-teman juga akan memperhitungkan antara kriteria dengan karakteristik tenaga kerja dengan ketersediaan permodalan itu nilainya berapa. Pentingan mana nih antara tenaga kerja dengan permodalan? Nilainya berapa sih? Tadi kita sudah itu nilainya 1 sampai dengan 9. Baru nanti setelah ini sudah didapati, baru kita bisa menghitung yang alternatifnya. Alternatif dari pasar ekspor dengan pasar nasional itu nilainya berapa? Pasar nasional terhadap pasar lokal nilainya berapa? Pasar lokal dengan ekspor itu nilainya berapa? Dan tentunya nanti akan ada perhitungan-perhitungannya. Oke, lalu di sini kita lihat ada penataan keputusan yang tadi sudah saya buat ya. Ini sudah saya jelaskan juga. Contohnya pembelian rumah gitu ya, rumah yang paling terbaik. Ada 3 kategori dan 3 alternatif. Ada price, lokasi, dan umurnya. Ini teman-teman bisa melihat di sini. Lalu setelah itu nanti akan dibuat perbandingan-perbandingan berpasangannya. Tadi sudah saya sebutkan perbandingan pasangannya antara harga dengan lokasi, antara harga dengan umur, antara lokasi dengan umur. Kita akan buat perbandingan kategori terlebih dahulu, lalu nanti akan buat perbandingan dengan alternatifnya. Alternatif harga dengan
H1 harga dengan lokasi, harga dengan edge-nya, lalu nanti ada H2-nya, kita bandingkan price, lokasi, dan umurnya gitu ya. Lalu yang H3 kita juga akan hitung berdasarkan dari harga, lokasi, dan umurnya. Jadi teman-teman, untuk menilai mendapatkan hasil goal yang terakhir adalah best house to buy atau pembelian rumah yang terbaik, maka teman-teman harus menghitung dari perbandingan berpasangan di kategorinya terlebih dahulu, lalu nanti akan menentukan perbandingan berpasangan dari alternatif terhadap kategorinya yang di atas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti kita akan sebutkan atau kita akan lanjutkan nanti di pertemuan kita selanjutnya, atau kita juga akan membahasnya nanti di kelas. Dan ini yang terakhir, nanti kalian akan membuat ringkasan tentang expert system yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat teman-teman semua, kita akan lanjutkan di WA grupnya atau di e-learningnya, atau bahkan mungkin kalau kurang kita nanti bisa melakukan Zoom Meet atau Google Meet untuk menjelaskan bagaimana cara perhitungan dari analytical hierarchy process. Oke, saya tutup. Selamat berjuang, semangat terus, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.